Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Afan Afrian dalam acara Ngobrol Santai bersama Suara Pergerakan. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang yang super sibuk, jauh-jauh dari Pasuruan. Beliau juga aktif bekerja di organisasi, mulai dari dahulu sampai sekarang pun tetap berorganisasi. Bapak Ahmad Soleh, Sarjana Hukum MH. Ya. Selamat datang Pak Soleh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya berkenan hadir di Suara Pergerakan. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah dalam kondisi yang baik seperti dilihat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak? Ya, namanya manusia sosial. Ya, ada aja kesibukan. Pak Soleh, mohon berkenan memperkenalkan diri kepada teman-teman Suara Pergerakan. Profil Pak Soleh. Itu ya, sudah perkenalan. Baik, nama saya Ahmad Soleh, SHMH. Saya Ketua DPC FSPKEP Kabupaten Pasuruan dan juga diberi amanah untuk menjadi Ketua Bidang Hukum, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama di Dewan Pimpinan Pusat FSPKEP. Asli Pasuruan, istri satu, anak juga satu. Ya, seperti itu pekerjaan sehari-hari ya di organisasi. Yang organisasi ini baik di Serikat Pekerja maupun di keagamaan. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Muda Ansor. Terima kasih. Pekerjaan dari profesi sebagai advokat atau lawyer, tapi lebih banyak di organisasi. Seperti itu. Terima kasih Pak Soleh. Kemudian kawan-kawan sahabat Suara Pergerakan, profil singkat dari Bapak Ahmad Soleh, SHMH. Ini kalau kita mengamati dari teman-teman Suara Pergerakan ini sangat sibuk sekali Pak Soleh ini ya. Baik di organisasi serikat pekerja maupun di luar organisasi serikat pekerja. Kalau boleh tahu apa saja ini Pak? Maksudnya organisasinya? Siap. Sebetulnya kalau mau sibuk ya memang manusia kan bisa ada kesibukan untuk mengisi relung-relung kosong. Nah, kesibukan kami itu ya seputar itu aja, seputar organisasi. Selain itu saya juga masih senang ke sawah gitu, senang kalau pagi-pagi biar sehat. Jadi saya selain di serikat sudah saya sampaikan tadi, saya juga sebagai pengurus di Gerakan Muda Ansor di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Untuk serikatnya tetap kita konsen di FSPKEP, seperti yang saya sampaikan di DPC maupun di Dewan Pimpinan Pusat untuk membantu Ketua Umum perihal advokasi hukum, hubungan industrial dan perjanjian kerja bersama. Di bidang hukum gitu ya? Ya, seputar hukum lah, karena terlanjur sekolah hukum dan ini membidangi. Bidangnya dijalani dengan enjoy gitu. Baik Pak Soleh, berkaitan dengan agenda besar FSPKEP, sebentar lagi tentunya FSPKEP akan melakukan agenda besar juga, amanah dari organisasi. Nah, yaitu musyawarah daerah di Jawa Timur, FSPKEP Jawa Timur. Nah, dengar-dengar ada sedikit isu yang berkembang bahwa Pak Soleh juga akan maju dicalonkan oleh teman-teman dari anggota. Apakah benar seperti itu Pak Soleh? Ya, masalah calon-mencalonan itu dalam pemahaman saya musyawarah daerah itu kan tidak ada kalimat, tidak ada klausul dalam anggaran dasar rumah tangga itu untuk mencalonkan diri atau bagaimana. Ya kita serahkan nanti pada forum musyawarah daerah. Karena di forum musyawarah daerah itu akan sepakati tata tertib musyawarah daerah, kemudian membuat program kerja, dan terakhir adalah pemilihan ketua dan penetapan pengurus. Jadi sebagai kader, sebagai orang organisasi, sepanjang itu mendapatkan amanah, ya monggo-monggo saja, karena kader itu harus siap. Tentu harus siap, apapun kondisinya. Ketika diberikan amanah untuk maju menjadi calon ketua DPD, ya siap-siap saja ya. Namanya kader itu sudah namanya saja kader. Kalau sebagai kader itu tidak siap menjadi pemimpin, tidak siap dipilih
Ada kesiapan seharusnya. Ada siap dipilih dan siap tidak dipilih. Nah, karena musyawarah daerah itu kan terserah anggota, terserah yang punya hak suara. Kalaupun dijadikan amanah dan kader, setiap kader harus selalu siap. Demi apa? Demi kebesaran atau demi masa depan dari organisasi. Yang penting tujuannya ya tujuan mulia demi untuk SPCap di Jawa Timur ke depannya. Hanya itu aja. Sebetulnya isu-isu kan dari orang lain, bukan diri. Misalnya saya ingin mencalonkan. Karena prinsip saya sejak dulu ketika memang dikasih amanah ini kita jalani sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Seperti itu. Oke, itu tadi klarifikasi langsung dari Pak Ahmad Soleh ketika nantinya memang anggota dari FSBCap meminta atau menginginkan Pak Soleh untuk maju menjadi calon ketua DPD, ya beliau sangat siap-siap saja. Ya, tapi gini ya Pak, jadi harapan saya kalau ada kader lain yang baik atau yang terbaik dianggap teman-teman, ya monggo. Saya yakin semuanya kader itu adalah potensial. Dan saya nyadari karena kan terus terang aja DPD Pasuruan ini saudara termuda di antara DPD yang lain. Pengalaman. Ya tetap pengalaman namanya yang muda, ya tetap pengalaman dengan yang tua. Ya, monggo silakan dinikmati. Makasih. Kan ngobrol santai. Ya, nanti aja. Baik, kembali lagi Pak Soleh. Iya. Kalau boleh berandai-andai ketika nanti teman-teman memang sepakat untuk mengusung nama Pak Soleh maju di calon ketua DPD FSBCap Jawa Timur. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Soleh perbaiki, atau Pak Soleh ingin lanjutkan yang sudah baik, atau memang menghilangkan yang dirasa kurang baik untuk kemajuan organisasi? Saya kira gini loh, musyawarah daerah itu apa sih? Kita kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSBCap. Di dalam anggaran dasar rumah tangga FSBCap itu, selain pemilihan ketua atau pergantian kepemimpinan, di situ kan ada yang namanya rapat komisi program. Kemudian ada rekomendasi, ada yang lain-lain. Nah, ketika apa yang menjadi amanah dari musyawarah daerah itu yang harus dilaksanakan oleh pemimpin yang akan datang. Itu pun kalau terjadi, misalnya saya benar-benar misalnya dipercaya oleh teman-teman, maka yang menjadi fokus kita adalah menjalankan amanah dari musyawarah daerah, yang tentunya kita ingin lebih baik. Makanya harapan saya panitia musda, steering komite maupun organisasi, khususnya steering komite panitia pengarah yang membuat rancangan program kerja itu harus benar-benar rancangan program yang perfect sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kita dalam menjalankan organisasi itu bukan keinginan pribadi ketua, tapi menjalankan organisasi sesuai dengan real. Kalau misalnya kita sebagai DPD, ya misalnya itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan keputusan-keputusan Munas. Jadi garis besarnya itu kan di forum musyawarah nasional. Nah, musyawarah nasional kan ada program kerja. Nah, karena federasi kita terpusat, maka musda itu nanti programnya adalah implementasi atau kelanjutan dari musyawarah nasional yang diimplementasi musda. Kepanjangan tangan. Nah, kepanjangan itu. Nah, tapi kita juga harus ada muatan lokal. Oh, apa yang spesifik di Jawa Timur sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau keputusan Munas, ya kita bisa saja menjalankan itu sebagai terobosan-terobosan. Nah, terobosan-terobosan baru di daerah. Misalnya kalau di pusat itu kan undang-undang yang kita ala peraturan pemerintah. Kalau kita kan mungkin perda. Jadi fokus, misalnya di dalam dunia hukum misalnya di Jawa Timur apa yang menjadi kewenangan pemerintah yang kita soroti, maka pembuatan perda Jatim kan seperti itu. Nah, nanti kita juga seperti itu ketika musyawarah cabang jangan bertentangan dengan musda ataupun dengan Munas. Nah, harapan kami memang kan SPCap ini terbangun ya ideologi yang bagus sehingga pelaksanaan dari hasil Munas ke musda ke muscap sampai muslik itu
bisa sinkron, Berkesinambungan. berkesinambungan. Ini akan menjadi organisasi yang besar kalau kita menjalankan tidak menentang kebijakan-kebijakan. Hasil dari musyawarah. Ada tahapan-tahapan. Nah, ada tahapan. Ya. Kan Munas itu juga hasil rapat yang diundang, hasil musyawarah, yang musyawarah pesertanya adalah dari PUK sampai PUK juga, Musda juga dari PUK juga gitu. Tapi skalanya. Ya itu. Jadi visi misinya itu adalah visi misi SPK. Seperti itu. Cuma tapi pengembangannya kita melihat situasional maupun lihat kondisi yang ada. Kalau kalimat yang sering kita dengar adalah kebijakan lokal ya harus ada lokal Jawa Timur. Seperti itu. Saya menangkap tadi Pak Soleh sedikit mengangkat tentang ideologi. Jadi selama ini kita merasakan bagaimana pekerja atau buruh yang ada di perusahaan-perusahaan ini terkadang dia itu memang secara harganya dia anggota serikat pekerja. Yeah. Tetapi dia tidak merasa memiliki serikat pekerja itu atau bahkan hanya membuat serikat pekerja ini hanya sebagai alat untuk kepentingan dia individu pribadi. Nah, ketika nanti Pak Soleh misalkan dipercaya untuk memimpin Jawa Timur dalam ruang lingkup Jawa Timur FSBK. Nah, apa yang akan Pak Soleh lakukan untuk menghadapi hal-hal semacam? Jadi kan gini, kita tidak bisa menyalahkan anggota. Mungkin kita juga evaluasi diri dulu, evaluasi di tingkat daerah itu bagaimana. Apakah itu sudah bisa memberikan yang terbaik buat anggota kita? Kalau anggota pasti mengkritisi pengurus. Pengurus saya mengkritisi dirinya sendiri. Sebagai bentuk evaluasi. Bentuk evaluasi. Kenapa enggak seperti itu? Maka yang menjadi sebuah persoalan adalah apakah organisasi pendidikan organisasi sudah nyampe pada kita? Kadang-kala fakta yang terjadi pendidikan itu hanya nyampe ketua dan pengurus di PUK saja, tapi tidak nyampe anggota. Maka ke depan itu pendidikan harus nyampe anggota. Kebetulan di DPP itu kita lagi menyusun namanya modul. Modul itu melalui dari anggota, pendidikan anggota sampai pendidikan khusus untuk pengurus sampai training of trainer. Maka ke depan Jawa Timur juga harus punya trainer-trainer khusus, jangan trainer-trainer sendiri-sendiri. Hari ini kan baik di Jawa Timur yang lain itu pendidikan kita itu kan apa maunya dia. PUK senangnya ini, pendidikannya ini gitu loh. Berarti belum ada penyeragaman secara modul ataupun bentuk kurikulum yang untuk organisasi gitu ya Pak? Iya, untuk menguatkan ideologi itu memang harus sama kita, satu jalan. Tapi bukan berarti mengurangi inisiasi dari PUK. Paling tidak ada kesinambungan pendidikan antara pusat sampai dengan tingkat PUK. Sehingga nanti nyambung gitu loh. Nyambung antara pusat dengan sampai dengan anggota. Kenapa anggota selama ini seakan-akan tidak peduli? Pertama mungkin karena tidak paham. Kedua yang mungkin karena dirinya sendiri memang kadang ngarang tajuk-tajuk. Karena setiap orang belum tentu sama. Tapi kita tidak menyalahkan. Ya. Kalau kita sebagai pemimpin itu jangan mengevaluasi anggota kita, tapi evaluasi diri kita sendiri dulu. Minimal seperti itu ya. Pertanyaannya kita misalnya DPD misalnya. DPD ini pengurusnya solidkan dulu gitu. Jangan DPD terkotak-kotak karena DPD yang utusan Pasuruan, utusan di Sidoarjo nggak sinkron dengan utusan Gresik dan sebagainya. Ini akan membuat anggota juga tidak percaya. Maka yang menjadi concern pertama adalah bagaimana menyolidkan di tingkat pimpinan daerah. Terus kemudian bagaimana solid dengan DPJ, dan kemudian bagaimana solid dengan BPK. Kalau perlu nanti Jawa Timur ini kita tambah DPJ baru, banyak kader-kader potensial di wilayah-wilayah itu. Cuma kita pengembangannya gimana? Itu yang harus kita kembangkan. Karena jangan sampai SPK ini menjadi dinosaurus yang dulu besar, sekarang kemudian nanti hanya tinggal kenangan. Semakin hari semakin turun kekuatannya. Itu yang harus kita bicara tentang kekuatan FSBK sendiri. Secara umum, serikat pekerja khususnya di Jawa Timur ini, kalau kita perhatikan dari pergerakan maupun aksi-aksi solidaritas ini akhir-akhir ini mengalami penurunan. Nah, kira-kira menurut Pak Soleh ini apa penyebab dan bagaimana nantinya
ketika andai kata Pak Soleh ini memimpin Jawa Timur, khususnya di FSBK, untuk menyikapi hal yang semacam ini? Yang ngomong solidaritas dulu itu, ingat saya waktu tahun 2000-an itu, sebelum 2010-an dulu itu, ketika solidaritas itu kan tidak sering ya. Kalau hari ini kan seakan-akan solidaritas itu menjadi minum obat. Maka kalau pandangan saya, tapi kan tergantung, dia ngomong ini pandangan pribadi saya. Tidak semua itu harus tidak semua unjuk rasa ya, ngomong solidaritas ya. Solidaritas itu maknanya banyak. Kalau solidaritas itu pergerakan aksi ya. Kalau ngomong solidaritas itu kita ada orang sakit, kita jenguk, itu solidaritas. Samaan loh. Tapi kalau ngomong aksi unjuk rasa itu yang mungkin jadi pertanyaan dari pengapa kan gitu dong. Nah, saya melihatnya itu kenapa kekompakan kurang. Pertama memang keanggotaan kita kurang. Kedua, sekarang di perusahaan itu pekerjaan itu benar-benar di apa itu? Sehingga teman-teman ini tidak bisa keluar karena memang pekerjaan nggak bisa ditinggal. Itu yang faktor yang selanjutnya. Kemudian saat yang terakhir adalah memang terlalu banyak solidaritas. Sebenarnya kita ke depan mengharap pandangan-pandangan kami, tapi semua kan tergantung kebijakan pusat juga. Nah, pandangan kami, unjuk rasa itu yang mana yang harus kita lakukan? Skala prioritasnya. Ya, tadi saya belum tak lanjutkan. Kalau dulu ngomong unjuk rasa itu saya sering ngomong sama teman-teman ketika saya di BUK. Unjuk rasa itu adalah senjata pamungkasnya guru. Ya. Ya kan gitu kan? Tapi kalau sekarang enggak, bukan senjata obat sehari-hari. Akhirnya karena obat sehari-hari itu akhirnya kebal. Jadi seakan-akan kita itu hanya melaksanakan kewajiban saja. Tapi kalau dulu mau unjuk rasa itu semua dulu, sekarang enggak, ya sudah biasa paling seperti itu. Nah ini yang harus coba kita evaluasi. Bukan berarti saya alergi dengan unjuk rasa, karena pergerakan harus unjuk rasa. Memang pergerakan itu memang identik dengan aksi. Cuma itu harus kita evaluasi terus. Plus minusnya bagaimana? Tidak dikit-dikit unjuk rasa, dikit-dikit unjuk rasa. Akhirnya perusahaan juga jenuh. Lebih mudah diantisipasi. Kita juga jenuh. Anggaran habis. Belum lagi energinya. Energi habis. Nah itu apa? Sekali banyak unjuk rasa, anggaran semakin banyak keluar. Cuma sekali lagi, saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Cuma bagaimana kita mengevaluasi pergerakan-pergerakan yang sudah ada, sehingga nanti setiap pergerakan itu benar-benar memang mampu menggetarkan pemerintah. Karena prinsip kita adalah bagaimana sehingga Berjaya mampu di depan pemerintah itu benar-benar berwibawa, punya wibawa. Unjuk rasa berkali-kali tidak punya wibawa sudah sulit kita. Sekali gebrak orang takut gitu. Sekarang enggak, kalau tiap hari unjuk rasa gitu, anggap obat itu kan. Betul sekali. Kalau pandangan saya seperti itu. Ada kejenuhan dari teman-teman yang di bawah itu setiap hari melakukan unjuk rasa. Belum lagi nanti karena efeknya ini unjuk rasa ini sering keluar dari perusahaan akan berdampak juga kepada berdampak. Makanya itu memang harus dievaluasi benar, diminit benar itu unjuk rasa. Bukan kita alergi, tapi pergerakan tidak ada aksi, namanya bukan pergerakan. Tapi memang harus bagaimana dimanage, bagaimana manajemen aksi itu benar-benar kita lakukan sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif kepada anggota kita. Semua kalangan bisa. Iya, semua kalangan bisa menerima kita. Nah hari ini saya melihat unjuk rasa itu, coba sekarang unjuk rasa sebenarnya besar, omnibus law muncul kok. Iya, unjuk rasa sekarang apa orang muncul? Iya, nah, karena apa? Karena bisa efektif. Makanya kita efektifnya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang intens. Kemudian kedepannya bagaimana situasi-situasi itu harus kita bangun bareng bersama. Bukan berarti kita komunikasi dengan pemerintah kita pro enggak, atau kontras enggak. Ciptakan serikat pekerja itu yang benar-benar mampu memberikan nilai kepada anggotanya. Jangan dianggap yang tidak bergerak itu tidak bernilai. Mantap sekali ya kawan-kawan sahabat suara pergerakan, apa yang dipaparkan oleh Pak Soleh ini terkait dengan aksi solidaritas. Nah,
Kemudian ketika untuk membangun rasa solidaritas dan juga militansi pekerja atau buruh ini, Pak Soleh, yang semakin hari semakin menurun. Nah, kiat apa yang bisa dilakukan untuk pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh? Maka itu kita bangun ideologi. Apa sih sebenarnya cita-cita perjuangan dari serikat pekerja? Goalnya kan kita makna serikat pekerja itu apa sih maknanya? Organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan bagi pekerja. Yang kalimat finalnya adalah untuk meningkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tujuan utamanya. Nah, tujuan adalah bagaimana meningkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tidak hanya sekedar tujuannya, aksi-aksi itu bukan tujuan loh ya. Itu salah satu cara. Itu adalah salah satu cara kita. Karena di undang-undang kita juga memperbolehkan. Kalau undang-undang tentang penyampaian pendapat di bawah umum kan ada 8 tahun 9. Ya, tentang penyampaian pendapat di bawah umum. Kalau kemudian terkait dengan mogok kerja juga diperbolehkan di Undang-Undang 13 2003. Kan seperti itu. Jadi kita bangun ideologi yang kuat. Cita-cita apa sebetulnya sih? Kalau sudah kita ideologi sama, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana soliditas pengurus. Saya dulu bangun organisasi itu, pertama kalau kita ingin solid, pengurus solid dulu. Sebagai contohnya. Contohnya lah, pengurusnya saya tidak solid, mau solid. Mau ngajak orang lain. Mau ngajak orang lain solid, ayo solid. PUK, kemudian kita berpidato. PUK harus solid. Kata PUK, DPD sendiri tidak solid. Ini kan persoalan, Bapak. Ya, maka yang terjadi adalah ideologi dikuatkan, tapi bagaimana mensolidkan kepengurusan yang ada di DPD dulu. Baru kemudian mengakar, DPC solid dulu. Kalau sudah DPC solid, PUK kita solidkan. Baru ketika PUK solid, anggota solid. Saya yakin itu, karena saya pernah menjadi PUK itu, ketua PUK itu 3 periode loh. Tidak main-main kan. Dan dulu tidak ada, pernah saya kumpulkan karena anggota saya dulu 600 berapa. 90% tak kumpulkan pernah datang. Karena apa? Pertama adalah PUK jangan sampai tidak solid. Kalaupun ketika rapat terjadi perbedaan pendapat, itu adalah biasa. Tapi jangan keluar kemudian ngerecokin. Kalau kamu misalnya tidak sama pandangannya, diam. Hormati yang lebih banyak. Hasil kesepakatan maksudnya. Hormati yang lebih banyak. Ini negara demokrasi gitu. Kalau misalnya saya ketua misalnya, kemudian rapat, ternyata yang mengurus yang lain setuju semuanya tidak setuju. Saya mau tidak mau harus menjalankan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu. Jangan kemudian karena tidak sepakat saya manggil hak veto atau hak sebagai ketua, tidak. Gitu. Ini rusak organisasi. Arogansi. Namanya itu arogansi kepemimpinan. Oke, terima kasih Pak Soleh penjelasannya terkait kesolidan maupun militansi dari anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, saya beralih ke masalah advokasi. Siap. Masalah advokasi akhir-akhir ini semakin sering dilakukan. Ya. Utamanya kalau serikat pekerja sudah makanan sehari-hari. Ya. Upaya-upaya pembelaan, baik itu pembelaan terhadap tindakan kekerasan, upah murah juga termasuk advokasi, PHK dan juga PHK tanpa pesangon dan segala macamnya. Nah, apabila nanti Pak Soleh dipercaya untuk memimpin Jawa Timur dalam hal ini FSPK, nah, upaya advokasi ini akan dibentuk seperti apa agar advokasi hak pekerja ini tetap bisa diberikan, sementara ini tidak sampai bersinggungan dengan pemberi kerja. Jadi kan gini, advokasi itu tergantung bagaimana posisi dari permasalahannya. Tidak bisa kami menjelaskan kemudian dimulai advokasi tidak bisa. Maka harus perlu analisa. Misalnya terjadi PHK sepihak, dengan kemudian kita tiba-tiba percaya itu PHK sepihak atau bagaimana? Kita analisis dulu berkas-berkasnya bagaimana, sebetulnya apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita dalam mengadvokasi, dalam melakukan pembelaan itu salah arah. Ya. Kalau sudah salah arah, akan sulit kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau istilah saya dulu ketika mengadvokasi teman-teman, serikat pekerja itu sekecil pun jangan salah dalam langkah hukum.
Kenapa? Karena celah itu kita sulit untuk menutupi. Kita tahu kan buruh itu adalah orang yang dianggap rendah, keuangan juga minim. Ya, kemampuan hukumnya pengurus banyak, tapi kemampuan hukum dari anggota masih kecil, rata-rata. Maka yang harus dilakukan dalam advokasi adalah kita sebagai tim, nanti tim advokasi analisis dulu. Membentuk tim advokasi. Iya, analisis dulu. Tim advokasi misalkan ada tim advokasi atau apa. Yang penting adalah bagaimana PUK-nya nanti. Kita didik demikian rupa. Saya di Pasuruan alhamdulillah. Jadi PUK itu semakin paham. Jadi penyelesaian itu tidak sampai ke DPC selesai. Rata-rata. Karena apa? Karena memang kita ingin membangun wibawa PUK itu di depan pengusaha. Jangan membangun DPC di depan pengusaha. Itu akan menjadi sebuah persoalan. Tapi persoalannya juga kadang-kala teman-teman PUK yang sudah pintar kebablasan, DPC-nya ditinggal. Kita memberikan support kepada DPC-nya juga ya. Maka advokasi itu memang harus SDM PUK itu harus ditingkatkan. Pemahaman minimal kalau di tingkat PUK itu bagaimana cara perundingan bipartit sampai pencatatan di mediasi. Pencatatan di tingkat lebih lanjut dinas kerja mediasi ataupun konsiliasi. Setidaknya kita setiap hari pelatihan untuk PUK setidaknya bagaimana perundingan bipartit, bagaimana menyelesaikan persoalan yang berbentuk perselisihan, terus bagaimana menyelesaikan persoalan yang berbentuk pelanggaran. Kan harus dibedakan dong. Nah, bagaimana mengadvokasinya? Nanti lihat berkatnya bagaimana. Yang penting bagaimana PUK itu bisa memahami. Ya sekarang kadang-kadang kita yang sering keliru kita kadang-kadang mengadvokasi PUK, tiba-tiba advokasinya sudah unjuk rasa dan lain sebagainya. Sudah mau kerja tapi tidak berprosedur. Ini bahaya banget. Akan jadi persoalan hukum di kemudian hari. Karena ingat loh ya, pendamping pengusaha, advokat pengusaha banyak yang dari orang-orang kita. Mereka paham betul. Makanya ngomong dalam mengadvokasi jangan sampai sedikit pun kita salah. Seperti itu ya. Iya. Salah sedikit kita habis. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus diselesaikan secara komunikatif, ada yang mengarah ke peradilan juga ya. Iya, jadi yang penting karena kan peradilan itu belum tentu adil loh. Adil bagi yang menang pun belum tentu juga mendapatkan haknya. Makanya diutamakan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia teman-teman PUK sehingga mampu mengadvokasi dirinya dan anggotanya. Tapi bukan berarti DPD itu tutup mata. Bukan berarti kita tidak mau mengadvokasi, enggak. Lepas tangan. Ya, tidak lepas tangan. Cuma bagaimana kita membimbing itu. Sepanjang masih bipartit ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya memang PUK benar-benar sudah buntu, tidak apa-apa, didampingi DPC ataupun DPD. Gitu. Nah, baik Pak Soleh, terkait dengan apa yang marak terjadi akhir-akhir ini, kekerasan maupun pelecehan terhadap kaum perempuan. Kita juga tahu bahwa FSP CAP ini juga mayoritas anggotanya adalah banyak yang perempuan. Sidarjo lah. Berkaitan dengan hal itu, menyikapi ketika nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat seorang perempuan ini. Nah, kadang-kadang yang juga perempuan ini bingung ketika dia mengalami pelecehan maupun kekerasan secara fisik oleh mungkin teman sekerjanya maupun pengusaha. Nah, dia ini kadang-kadang malu dengan berbagai alasan mereka, takut, tidak mau melaporkan. Nah, menyikapi hal yang semacam ini, nanti Pak Soleh seperti apa langkah? Di FSP CAP sendiri itu kan komitmen terhadap perempuan itu sudah ditantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga. Setiap pengurus PUK sampai DPP itu diupayakan secara semaksimal mungkin ada pengurus perempuan. Kenapa perempuan malu tidak komunikasi dengan pengurus? Karena mungkin pengurusnya laki-laki semua. Iya dong? Iya betul. Cari gak bahaya lah. Apalagi bab-bab yang bersifat pelecehan seksual pasti malu.
Makanya langkah pertama adalah pengurus DPD nanti memang harus ada perempuan yang benar-benar perhatian sama perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak perhatian. Yang pasti kalau saya tidak suka laki-laki. Karena perempuan lebih nyaman menceritakan masalahnya dengan perempuan ya Pak. Yang pasti orang saya tidak suka sama laki-laki. Wah. Kisah umum ini. Kelihatannya sama kita. Jadi itu kalau ngomong advokasi perempuan, pertama adalah harus ada aktivis perempuan atau pengurus perempuan yang konsen ke situ. Meskipun bidangnya perempuan, tapi kan harus dengan bidang advokasi ya harus komunikasi. Jadi kepengurusan kolektif kolegial. Di PUK juga seperti itu. Saya tekankan memang kalau di saya kan ada setua DPD Pasuruan, setiap pengurus PUK ada perempuan. Kenapa? Memang untuk itu. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual di tempat tidak ada melaporkan, ini kan kadang sulitnya kan kita. Ya kita bersosialisasi kepada pekerja-pekerja. Kalau di tingkat PUK ya bentuk tim perempuan-perempuan ini dibentuk karena lebih dekat kan. Karena kadang-kadang orang lapor itu karena memang pertama tidak pelecehan seksual yang terjadi itu mempermalukan dia. Kalau dilaporkan apa sih sebetulnya dampak positifnya ketika laporan? Jangan-jangan malah dibully kan gitu. Harkat martabat. Iya malah dibully. Makanya ketika ada pengaduan itu, kalau sistem kita hukum, kalau memang ditutupi tidak usah disampaikan secara vulgar. Tapi kalau terjadi pelecehan seksual yang ada pelanggaran pidananya, ya kita bagaimana kita upayakan penyelesaian itu. Tapi sekali lagi upaya ke hukum itu lebih baik dengan upaya secara kekeluargaan. Karena masalah privasi kalau perempuan itu. Tapi memperhatikan dampaknya yang iya dampaknya harus ada laporan seperti itu. Saya banyak diskusi dengan teman-teman yang di PUK di luar Jawa Timur, ada pelecehan perempuan, kemudian bagaimana solusi dan sebagainya. Saya ngomong, saya ingin tahu perempuannya bagaimana dulu. Apakah dia siap proses hukum? Kalau tidak siap, apa yang diinginkan? Ayo kita selesaikan. Akhirnya kasih pandangan hukumnya seperti ini, pandangan sosialnya seperti ini. Akhirnya terselesaikan di tingkat secara kekeluargaan. Tapi jangan sampai selesai kekeluargaan ini terus menerus berjalan terus gitu. Harus ada efek jerah terhadap pelaku-pelaku. Tapi di sini ada memang keinginan atau komitmen dari pimpinan serikat pekerja serikat buruh ini untuk melakukan upaya pembelaan ataupun advokasi. Ya itu kewajiban toh. Jangankan perempuan, laki-laki pun siapapun yang memang mendapatkan perlakuan yang tidak pas atau ada pelanggaran hukum ya kita bela. Tidak ada diskriminasi perempuan dan laki-laki udah. Cuma memang perempuan itu ada ketentuan-ketentuan khusus kan gitu toh. Ya tetap yang menjadi sebuah perhatian yang besar. Saya itu tidak suka sama perempuan tapi penyayang perempuan. Sip. Kopi sih jangan. Silakan. Oke, Pak Soleh. Saya ini sangat tertarik dengan apa yang saat ini aktivis-aktivis buruh atau pekerja ini melakukan. Mereka bekerja secara sosial tanpa ada upah, kalaupun ada sedikit rezeki itu secara minim. Nah, orang-orang seperti ini memang harus kita bina atau kita tumbuh kembangkan agar semakin hari semakin banyak. Nah, berkaitan dengan peningkatan SDM yang tadi Pak Soleh sebutkan dan juga untuk menopang kaderisasi agar lebih jauh ke depan itu semakin hari semakin baik, terutama orang-orang seperti Pak Soleh dan aktivis-aktivis buruh yang lainnya ini akan terus bermunculan. Nah, bagaimana cara Pak Soleh nanti ketika misalkan dipercaya menjadi ketua DPD untuk menjaga kaderisasi ini akan tetap ada, sehingga tongkat estafet perjuangan buruh ini akan berkesinambungan terus sampai kapanpun. Ya, kalau dalam organisasi keagamaan, sosial keagamaan itu kan masyarakat umum. Kalau kita itu kan organisasi pekerja yang anggotanya adalah pekerja. Kalau tidak ada pekerja baru yang menjadi karyawan tetap atau tidak mau jadi pengurus organisasi kan juga kesulitan kita. Cuma memang saya melihat potensi di SPK ini masih lumayan bagus.
Ada beberapa tempat yang masih ada muda-muda yang sudah kalian tetap atau sudah menjadi pengurus. Makanya saya tadi ngomong, paling utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Kan ada pendidikan, jenjang pendidikan. Kita didik anggota, kita didik misalnya PUK dan lain sebagainya. Apalagi DPD yang dididik adalah PUK bukan anggota. Jadi situ kan kelihatan potensi itu. Misalnya PUK ini, oh ini potensinya bagus, potensi ini bagus. Nah ini akan menjadi cikal bakal. Kalau misalnya nanti diperkenankan misalnya, karena ada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu diperkenankan DPD itu membuat apa itu semacam pengurus yang lain, biro atau apapun kan boleh untuk melengkapi kepengurusan. Sebagai penopang pengurus. Nah itu, nah di situ kita lihat ke potensi itu. Oh ini potensi si A, misalnya. Kalau saya di DPC itu, oh ini potensinya orangnya itu ahli mencatat. Kemudian dia itu jeli banget dengan surat menyurat. Maka kita bisa masukkan dia di kesekretariatan misalnya. Oh dia itu pintar ngomong, analisanya kuat, ya advokasi. Bisa saja dibentuk biro advokasi. Tapi terutama dipetakan. Iya, kita peta potensi. Jangan kemudian salah mengambil potensi itu. Yang bukan fakta. Ya, bukan fakta. Ahli media. Iya, karena orang itu akan kerja dengan keras, akan bekerja dengan senang ketika itu menjadi sesuai dengan passionnya. Kalau kalimat passionnya sesuai dengan kesukaan. Seperti saya misalnya, saya senang organisasi. Dimanapun ada uang, tidak ada uang jalan karena senang organisasi. Kalau orang senang lukis, jangan dipaksakan untuk dia itu bermusik misalnya, kecuali dia sama-sama senang. Maka yang harus dibangun potensi adalah melihat potensi yang ada. Dengan seringnya koordinasi, kalau dalam pandangannya, saya tidak ngomong ke belakang. Ya, yang kemarin-kemarin tidak ngomong. Misalnya DPD ini ya, untuk menarik itu misalnya adalah semacam kegiatan triwulan atau 6 bulanan lah, dengan DPC plus PUK potensial. Yang saya anggap PUK potensial adalah PUK yang jumlahnya lumayan besar, kemudian PUK yang memang benar-benar secara organisasi taat organisasi. Itu kita ajak ke triwulan atau rutin, atau DPD turun berubah setiap 6 bulan sekali atau apa, melihat situasi. Kalau perlu turun ke PUK langsung. Kunjungan kerja itu kan melihat potensi. Jadi karena kita organisasi pergerakan, ya jangan di kantor saja gitu. Kantor biarlah sekretariat. Atau kalau ada staf meja, ya staf kantor satu duduk misalnya, staf kantor yang ada di kantor untuk memanage administrasinya. Yang lainnya jangan di kantor saja, pergerakan loh, pergerakan lapangan kan gitu. Betul sekali. Nah kalau rapat ya di kantor kan gitu lah. Maksudnya rapat jadi itu. Tapi kalau ngomong pergerakan ya kita di lapangan. Memang komunikasi intens lah yang akan membangun kedekatan dan kebersamaan. Itu, insya Allah dengan seperti itu gak akan muncul kader-kader. Selama ini kan banyak organisasi serikat pekerja itu yang mempertahankan orang-orang yang lama-lama. Bukan berarti kita membuang yang lama, mereka adalah sejarah. Saya ingat Dawu Amansa. Ya, Amansa itu almarhum pemuka ya. Beliau kan pernah ngomong, kalau ingin lihat masa depan, lihatlah udah sekarang. Ingat saya gitu. Kalau ingin lihat masa lalu, lihatlah yang tua-tua. Kan gitu loh. Tanya sama yang tua-tua. Kalau nggak salah pernah ngomong gitu loh. Nah itu yang menjadi pedoman sebetulnya kita. Nah saya sekarang ini sering juga menganalisa bagaimana masa depan SPK ini, baik di Jawa Timur maupun nasional. Maka saya bisa melihat masa depan SPK ini kalau banyak anggota baru, PUK baru yang anggotanya anak muda-muda. Maka masa depan FSPK masih cemerlang. Tapi kalau anggota PUK kita adalah anggota yang umurnya di atas 40 semua, yang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi pensiun semuanya, maka habislah FSPK ke depan. Maka targetnya adalah bagaimana kita membangun FSPK. Nambah anggota dan sebagainya harus menjadi target. Nambah DPC kalau, tapi memang harus kerja keras. Nah sekarang ini orang harus berorganisasi juga. Ada terobosan sebetulnya kalau di misal kita ngambil terobosan. Serikat pekerja itu ada dua. Serikat pekerja dalam perusahaan, di perusahaan dan di luar perusahaan. Bisa saja kita bangun di luar perusahaan karena hubungan kerja sekarang banyak kemitraan.
Saya kita serikat pekerja Gojek misalnya, serikat pekerja apa itu kuli panggul misalnya, contoh di Bengkulu ada kuli panggul, cari yang mudah-mudah. Serikat pekerja teman-teman misalnya swasta apa itu bisa saja, karena di anggaran dasar anggaran tadi Undang-Undang 21 2000 juga diperbolehkan pengembangannya ke situ nanti. Tapi sekali lagi itu harus ada di dalam program kerja hasil musda. Kalaupun tidak ada tapi ada instruksi Munas dan sebagainya, itu bisa menjadikan acuan. Karena kami orang hukum, maka semua harus berlandaskan dasar-dasar fondasi yang kuat. Tidak serta-merta kebijakan ketua saja, tidak baik. Ada dulunya sendiri. Iya, jadi fondasinya harus kuat. Apa? Dasarnya apa? Kalau di dalam desa namanya RPJMDes, jadi kepala desa ketika terpilih, maka membuat namanya rencana pembangunan jangka menengah desa. Selama 6 tahun itu apa? Kalau sekarang 8 tahun, apa yang akan dilakukan? Minimal sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh peserta. Ya, hasil itu dikembangkan, hasil musda itu dikembangkan, diaplikasikan. Nah, pengaplikasiannya kan kita, pengurus DPD jadi amanah itu. Gak usah tinggi-tinggi rencana gitu. Cuma kalau bayangan-bayangan itu seperti itu tadi. Karena pertanyaan, maka jawabannya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Soleh pemaparannya. Nah, memang kaderisasi ini memang tidak boleh lepas dari para senior-senior juga. Harus ada kolaboratif antara yang muda dengan yang tua. Namun juga upaya-upaya untuk pendidikan maupun konsolidasi ini harus digalakkan terus ya Pak Soleh. Iya, memang apalagi gitu. Karena baik situasi organisasi serikat pekerja maupun negara ini adalah SDM. Tanpa SDM berat kita. Banyak orang yang ingin jadi pemimpin tapi dia tidak mampu. Hanya ingin menjadi saja, tapi ketika jadi bingung mau melakukan apa. Modalnya dari diri tidak ada. Modal itu SDM. Dan yang kedua sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya dengan dirinya ya dengan rumah tangganya dan sebagainya. Ya. Jangan sampai nanti jadi pemimpin mau kemana-mana malah sulit. Ini jadi persoalan. Ya. Teman-teman itu ya masih ngono ya. Banyak sekali yang seperti itu. Oke, Pak Soleh, kembali ke topik kita bahwa apa yang dilakukan serikat pekerja selama ini terkadang masyarakat umum atau masyarakat luas itu tidak memahami apa yang menjadi arah pergerakan dari serikat pekerja atau buruh. Nah, upaya untuk memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentu tidak lepas dari peran dari sosialisasi melalui media sosial maupun melalui platform-platform digital yang lainnya. Nah, apa yang akan Pak Soleh lakukan misalkan dipercayakan untuk memimpin di Jawa Timur ini? Sosialisasi itu kan ada dua hal. Kalau pertama internal itu berarti sosialisasi kepada anggota kita. Kita pahamkan anggota pengurus. Konsolidasi. Yang kedua memang eksternal. Kita itu jangan sampai mohon maaf. Kadang-kala kita tuh disampaikan kita harus menjaga jarak dengan pemerintah, tidak bisa. Kita itu harus tetap komunikasi dengan pemerintah. Ingat loh ya, kita unjuk rasa aksi ke pemerintah itu bukan untuk apa-apa, tapi menguatkan mempengaruhi kebijakan. Mengontrol kebijakan pemerintah. Mengontrol dan mempengaruhi kebijakan sebetulnya. Jadi bukan sebentuk intervensi kepada pemerintah. Ya, ada intervensi. Tapi dibungkus secara rapi. Jadi mempengaruhi kebijakan itu bagaimana? Cara-cara dulu pejuang kita, ada yang kooperatif dan ada yang kontras kan gitu ya. Kita bisa lalu itu untuk menyampaikan pada masyarakat itu internal anggota kita harus paham. Kemudian melalui sosialisasi media massa, medsos, maka dalam pemikiran saya media di Jawa Timur itu harus pakai, gitu loh. Potensi sudah ada, apalagi di era digitalisasi yang semakin kencang. Sudah ada. Misalnya TikTok harus disapa. Betul. Dan berita itu jangan yang jelek-jelek lah. Masa kadang-kala tim kita sendiri, media kita sendiri ada yang jelek, kadang-kala disampaikan. Unjuk rasa ada yang memukul, malah disampaikan. Ini menjadi blunder sendiri.
Ini media internal ini mau cari subscribe apa mencari anu lah ini. Nah, yang ketiga kena pemerintah. Ketika kita komunikasi misalnya di tingkat PUK, kita membangun komunikasi dengan kepala desa, dengan camat, dengan tokoh masyarakat, dengan LSM misalnya, dengan pihak-pihak lain. Harus kita tingkatkan komunikasi itu. Karena apa? Mereka juga akan bisa bersosialisasi. Dekat ya, meskipun kita dekat pemerintah, bukan berarti kita itu menjadi corong pemerintah, bukan. Tapi dekat kita adalah bagaimana kita mengkomunikasikan program-program kita, pemikiran-pemikiran kita pada pemerintah. Ketika ini tidak diterima, jalan satu-satunya adalah ajiasi. Gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir cerdas ya. Karena kadang-kala sekarang dua biaya besar, aksi hasilnya tidak ada, hanya janji. Makanya mohon maaf kemarin kita membangun partai itu, saya ikut serta gitu loh. Karena apa? Karena adalah salah satu cara perjuangan dalam serikat pekerja. Alternatif lain adalah masuk. Karena dengan negara demokrasi itu, negara demokrasi itu adalah siapa yang mampu untuk merebut kekuasaannya itu melalui politik, melalui parlemen itu. Melalui parlemen. Coba bayangkan kalau saya kemarin bisa jadi DPRD provinsi. Wah, makin sibuk lagi. Letaknya bermanfaat. Ya betul. Sudahlah kantor DPD Sidoarjo ya mungkin sudah pindah kan gitu. Karena kebijakan pemerintah itu digodok di melalui parlemen itu tadi. Digodok melalui parlemen, anggaran parlemen. Kebijakan juga parlemen, anggaran pemerintah itu banyak dari parlemen. Saya melihat, saya tidak ngomong ormas yang lain. Beberapa ormas yang punya dalam politik. Sampai kantor tingkat kecamatan pun sudah bangun. Kenapa? Itu bukan uang mereka, hanya iuran, hanya menyediakan tanah saja. Yang bangun adalah hasil dari pokok pikiran atau dana aspirasi dari anggota dewan. Kita jangan alergi politik, pertama. Jangan alergi pemerintah. Tapi bagaimana kita membangun organisasi ini yang mampu berada di mana-mana. Itu yang harus kita bangun sebagai kepala ingin besar. Jangan kita musuhi dinas tenaga kerja, jangan. Itu adalah mitra kita dalam membangun hubungan industrial. Orang kita minta bantuan, kita caci maki. Orang yang nggak mungkin ngasih bantuan lah, dicaci maki. Tapi bukan berarti sekali lagi dianggap ini ngatok dan kali-kalimatnya gitu. Enggak. Menghindari fitnah itu ya. Saya kira kalau orang jadi pemimpin itu fitnah itu pasti ada misalnya. Karena Mas Afan tadi menyampaikan bagaimana kita bisa bersosialisasi, orang menghina kita dan sebagainya. Kalau orang sudah menghina kita berarti orang itu perhatian sama kita sebetulnya. Kalau tidak peduli malah kita pusing. Malu-malu mengakui. Iya. Cuma saya kira tidak ada persoalan. Pergerakan kita gerak saja. Karena yang nilai itu nanti dalam berjalannya waktu. Banyak orang pemimpin yang masa hidupnya itu dicaci maki. Contoh karena saya memang orang NU ya. Gus Dur misalnya. Dikatakan korupsi Brunei Gate, Bulog Gate dan sebagainya itu. Tapi ketika meninggal, siapa orang yang menghina beliau? Makamnya tidak pernah sepi. Kata Cak Nun, malaikat tidak bisa nanya. Ya gitu ya. Karena setiap sampai pada hari ini tidak pernah sepi, kecuali COVID kemarin. Nah itu kan batasan itu. Jadi orang kalau istilah kita dalam pepatah itu semakin tinggi pohonnya maka angin semakin kencang. Jadi tidak ada persoalan bagi kami, jelek itu tidak ada persoalan. Ya kalau kita mampu jelek kita jelek, kalau tidak terima ya sudah. Tapi bukan berarti kita membiarkan, harus kita jelaskan sedemikian rupa apa yang menjadi cita-cita kita. Karena serikat pekerja itu sebenarnya pengurus yang bicara sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena memperjuangkan harga martabat modern ekonomi. Jadi orang Jawa merjauh weteng. Ya, memikirkan orang banyak. Tapi orang nggak paham, tapi nggak apa dipahamkan. Kalau dipahamkan nggak paham-paham ya sudah biarkan saja, ya kita tinggal. Orang lagi nggak paham-paham. Menarik Pak Soleh. Tadi Pak Soleh juga sempat menyinggung terkait dengan hubungan secara bilateral. Iya. Karena FSP Cap juga nggak mungkin berjalan sendiri. Iya. Tentu harus ada membina hubungan baik antar serikat pekerja, antar federasi, dan juga antar organisasi yang lain. Juga yang tak kalah pentingnya itu dengan birokrasi atau pemerintah. Nah, upaya untuk membangun komunikasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Upaya membangun komunikasi pemerintah. Kita itu kan organisasi pekerja ada sudah beberapa peluang loh. Di pemerintahan ada namanya perwakilan di LKS Tripartit.
ada di Dewan Pengupahan. Meskipun sekarang Dewan Pengupahan tidak matching lagi karena sudah diatur sedemikian rupa, fungsinya sudah dikurangi, bahkan tidak berfungsi, hanya sekedar diskusi biasa. LKS tripartit salah satu modalitas ada SPK besar, maka layak lah mewakili di LKS tripartit. Dan kita juga DPC bagaimana kita mengupayakan DPC itu juga masuk di dalam kelembagaan perubahan industrial di tingkat masing-masing. DPUK juga gitu, LKS tripartit bagaimana? Karena ini adalah lembaga komunikasi. Kalau di PUK ya diupayakan LKS tripartit dari PUK. Kalau kemudian di tingkat kabupaten LKS tripartit kita harus punya wakil. Kalau di tingkat daerah kita harus punya wakil baik dalam pola LKS tripartit. Bagaimana upaya kita menunjukkan data anggota kita, loh? Ya kita komunikasi dengan beberapa serikat pekerja, misalnya dengan KSPI. Ya bagaimana kita berupaya dengan KSPI? Karena kita adalah afiliasi dari KSPI. Bagaimana komunikasi sehingga SPK-nya ada wakil di sana. Dan dengan ini kan kita bisa membangun, karena di LKS tripartit itu anggotanya baik itu pemerintah maupun dan pengupahan juga seperti itu. Karena kalau dalam pengupahan itu sekarang anggotanya melebar lagi, ada Satpol PP dan macam-macam. Ada juga ya. Iya, kita bangun itu komunikasi itu melalui via pribadi maupun organisasi. Kita melakukan audiensi lah. Misalnya besok menentukan ada rekomendasi organisasi misalnya program. Ya rekomendasi tidak hanya putusan musda, tapi kita surati gubernur misalnya, kita minta audiensi dengan gubernur, kita tunjukkan ini loh rekomendasi dari SPK. Pemikiran SPK ini Bapak, Ibu misalnya. Jadi memang ada ide dan gagasannya di sana ya. Oke Pak Soleh, semuanya hampir sudah kita bicarakan. Ya, sekarang adalah terkait dengan keuangan organisasi. Ya. Saya tahu keuangan ini, masalah pengelolaan keuangan organisasi ini sangat sensitif sekali. Kita salah dalam mengelola keuangan, ada pandangan-pandangan atau asumsi-asumsi dari anggota. Karena ini memang mutlak adalah uang mereka. Ya. Kalau kita sebagai pimpinan organisasi ini tidak mengelola dengan benar, tentu akan menjadi bahan untuk mereka bisa mengintervensi kita juga. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan ini, ketika nanti Pak Soleh diberikan mandat untuk menjadi ketua DPD, nah, akan menjaga keuangan ini bisa berjalan sebagaimana, maksudnya seperti apa? Maaf dulu ya. Ayo. Santai ini Pak Soleh. Iya. Jadi keuangan organisasi itu kan pasti saya kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi. Landasan kita itu harus tetap dijaga. Pertama, persoalan organisasi sering memang terjadi terkait keuangan. Betul sekali. Ya, untuk transparansi keuangan itu yang dilakukan adalah pengurus DPD nanti baik DPC maupun POK harus membuat namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Harus ada. Jadi sudah tertata termanage. Bendahara tidak seenaknya mengeluarkan uang, ketua tidak seenaknya menginstruksikan mengeluarkan uang karena sudah terencana. Paling enggak setiap awal tahun atau akhir tahun untuk rencana ke depan. Sama dengan negara, ada era APBN, ada era BPD kan itu. Kalau sudah ada era APBO ini, kita tidak boleh menyimpang itu. Siapapun bisa mengawasi. Sekarang kelemahan organisasi kita itu tidak pernah ada, mungkin ada yang membahas era APBO. Tapi selama ini ada beberapa DPC maupun saya tidak nyebut merek lah, yang tidak punya RPBO. Keuangan itu apa kata bendahara, ketua, sekretaris dan sebagainya, baik di tingkat PUK atau apapun. Sehingga kacau, ini akan menimbulkan perpecahan karena biasanya perpecahan organisasi dari keuangan. Lemahnya organisasi karena uang itu darah. Kalau darah sudah tidak pas, kelebihan gula menjadi diabetes. Ada dong. Kekurangan darah menjadi lemes kan gitu loh. Darah kotor juga. Karena uang itu darah. Maka yang pertama harus taat asas lah, kawan-kawan. Taat asas maksudnya apa? Kalau anggaran dasar anggaran rumah tangga itu menyampaikan 1%, ya yuk dilaksanakan. Itu bukan omongan saya gitu loh. Tapi itu ada etik dan disepakati oleh PUK enggak. Bukan saya. Nah kemudian distribusinya
ya sesuaikanlah distribusinya. Jangan alasan karena A, karena B, karena itu hak. Sama dengan upah kita, UMK itu. Kita nggak mau kan alasan perusahaan. Tidak normatif, berarti saya menyalahi prosedur. Nah, itu yang pertama adalah taat asas kita organisasi kalau ingin kuat keuangan kita. Yang kedua membuat RAPBO yang disepakati minimal di kepengurusan. Kalau misalnya salah tanya, misalnya, maka DPC kita undang. Ingat loh ya, di anggaran rumah tangga itu, tiap perangkat organisasi itu harus melaporkan secara periodik dan ditembuskan ke perangkat atas sampai DPP. Sampai sekarang belum ada yang melaksanakan. Terus mau jalan gimana organisasi kalau kita tidak taat asas? Di perintah organisasi juga ada membuat RAPBO, tapi ada enggak teman-teman yang buat RAPBO? Kadang RAPBO asal-asalan. Paling RAPBO yang ditulis adalah honor. Nah itu seharusnya RAPBO itu juga harus menyisakan 10% dari anggaran untuk anggaran pendidikan, 10% dari ini itu harus dipilah semua. Oh 10% untuk konsolidasi, 10% nah, itu harus dianggarkan. Oh advokasi 10% misalnya. Kalau lebih dari itu ya kita lagi namanya perubahan anggaran, bagaimana kita diskusikan. Kalau misalnya kebutuhannya ternyata tidak sesuai dengan RAPBO, kan boleh saja RAPBO direvisi asalkan melalui rapat, jangan melalui kebijakan itu. Karena ketua dalam organisasi itu bukan raja. Kita itu sudah jelas loh, menganut kolektif kolegial. Namanya kolektif kolegial berarti kepemimpinan dalam serikat pekerja itu kebersamaan. Keputusan bersama. Kenapa? Karena ada musda memilih ketua adalah mandat. Ya, ketua dibantu informator, kemudian milih pengurus. Nah, pengurus bidang-bidangnya masing-masing. Tidak harus semua ketua kan gitu. Maka yang paling kita ngomong delegasi. Ya, kalau kamu sama tanya bagaimana sifat kepemimpinan saya misalnya jadi ketua, saya kalau di DPR sering menerapkan namanya delegasi. Bukan berarti saya tidak mampu atau tidak bersedia, enggak. Karena kami menghormati jobdesk masing-masing kepengurusan. Jangan sampai kita melangkah-langkah lain. Kecuali memang orang-orang dikasih jobdesk ini tidak jalan. Padahal advokasi harus jelas. Kita harus jelas. Harus jalan kan gitu. Sambil melatih juga kan. Iya gitu. Apalagi kan DPD Jawa Timur yakin lah semua potensial. Betul. Kan gitu. Semakin banyak SDM yang mumpuni, maka semakin ringan tugas ketua. Meringankan tugas kita sendiri ya. Iya, tugas kita sendiri, tapi bukan berarti ringan. Kadang-kadang semakin berat karena kita banyak tekanan akhirnya kan gitu. Banyak usulan. Oke, Pak Soleh, berarti memang pengelolaan dana organisasi ini harus disusun secara akuntabel dan transparan. Iya. Tahu bisa memberikan koreksi atau memberikan peringatan tertentu ketika ada penyelewengan dana ini ya Pak. Iya, kalau ada RAPBO, ada laporan secara secara periodik, saya kira minim lah penyelewengan itu. Saya itu saya sudah melaksanakan di Pasuruan misalnya. Setiap triwulan laporan keuangan tak sampaikan semua. Sampai orang lain yang koreksi monggo. Ini uangnya ini silakan, tidak apa-apa. Oh ini kekurangan, ini kelebihan Pak, silakan sampaikan, tidak masalah. Dengan begitu anggota semakin tenang. Iya tenang. Iya uangnya jelas. Ya. Iya jelas uangnya kemana jelas. Kalau nggak jelas tanyakan. Tapi nanyanya jangan ketua dulu, bendahara itu. Tapi ketika bendahara laporan pasti kan disposisi ketua. Jadi gini, laporan itu ingin aman. Ketua, sekretaris, bendahara tanda tangan. Jadi bendahara yang membuat laporan, yang meriksa sekretaris, yang menyetujui dan mengetahui adalah ketua. Nah di sini nanti kan laporan triwulan misalnya, atau kita semester lah kalau DPD. Dalam semester kita undang DPC, DPD atau PUK potensial misalnya. Kita laporkan, bukan berarti laporan tanggung jawaban loh. Laporan keuangan periodik. Kita tembuskan ke DPP, ini laporan keuangan Jawa Timur. Saya yakin itu akan minimalisir pelanggaran atau penggunaan serampangan. Sudah ada RAPBO-nya. Sudah di bendahara itu sudah menjalankan sesuai dengan RAPBO dan ada laporan secara periodik. Amanah ini. Nah, ya amanah. Terus ditembuskan ke DPP, dikorek di DPP, PUK tembuskan sampai PUK. Biar PUK juga tahu. Oh ini uang saya mas, oh beneran DPD. Kadang itu ada
Dulu-dulu saya pernah tahu, tapi ya sudah dititipkan DPC, tapi nggak nyampe ke DPD atau nggak nyampe ke DPP. Ini dimakan siapa? Ya gitu. Tapi kalau sudah seperti itu akan tahu dan jelas akan terbuka. Oh, uang itu nyampe DPD. Kalau perlu nanti ada ribet. Kalau disebut dalam Musda misalnya, kalau di Pasuruan ada ribet masalah. Jadi misalnya PUK yang iurannya lancar misalnya, yang lancar dan setor sesuai dengan bulannya. Tanggal 31 Desember misalnya setor bulan Desember. Ya. Tapi setornya di PUK, DPC, DPP sudah. Baru akan kami kasih reward setoran yang DPC 10% dari yang masuk DPC. Senang PUK itu. Nah, saya ngomong pada PUK, ya, saya ngomong sama PUK-nya. Ini meskipun saya melaporkan ke anggota boleh, tidak dilaporkan juga boleh. Itu sebagai reward kepada pengurus. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hari raya, para pengurus PUK dapat sarung karena dapat reward. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah apa itu? Sebagai kinerjanya. Iya, karena dia itu mampu memberikan keterbukaan iuran itu. Itu sebagai reward kepada pengurus kalimatnya. Jadi pengurusnya nanti bisa reward 300 satu bulan misalnya ya, karena setornya 3 juta ke DPC misalnya. Dan 300.000 kali 10 kan 3 juta. Kita beli sarung untuk hari raya kan lumayan. Nah, ya. Atau dibuat apa oleh pengurus monggo. Karena itu reward sebagai apresiasi dari pengurus DPC untuk PUK yang taat asas. Yang bikin orang itu ada kecemburuan kan enggak? Yang setor, enggak setor, enggak setor, atau enggak setor sama saja perlakuannya. Itu yang menjadi pemikiran. Dan itu sudah saya laksanakan ya. Tidak mulai dilaksanakan. Sudah berproses. Ya, memang ada masih beberapa PUK yang memang permasalahannya di iuran anggotanya yang bermasalah. Tapi yang sudah potongan oleh iuran perusahaan aman sudah sampai sekarang. Baik, Pak Soleh, sangat menarik perbincangan kita kali ini. Namun waktu juga yang lain kali kita bisa sambung lagi. Ya. Demikian sahabat Suara Pergerakan, ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Ahmad Soleh SHMH dari Pasuruan. Sangat menarik sekali, banyak ilmu yang kita serap. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton terus video-video Suara Pergerakan dalam ngobrol santai kita. Nah, mungkin yang terakhir Pak Soleh, statement penutupnya untuk teman-teman Suara Pergerakan, silakan. Terima kasih teman-teman Suara Pergerakan, sampaikan kepada semua, khususnya kawan-kawan SPK di Jawa Timur. Musda adalah forum tertinggi di tingkat daerah untuk FSPK. Maka harapan kami dengan adanya Musda, jangan sampai menurunkan kualitas atau soliditas dan solidaritas di Jawa Timur. Siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua DPD harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari anggota kita, khususnya di keluarga SPK. Secara umum adalah perjuangan serikat pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaan keluarganya. Itu mungkin menjadi sebuah closing statement saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya kepada semuanya dari tim Suara Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian kawan-kawan, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tonton terus videonya, like, subscribe, komen. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua DPD FSPK di Jawa Timur, mereka adalah kader-kader terbaik, bukan begitu Pak Soleh ya? Siapapun juga. Nah, jalankan amanah demokrasi secara riang dan gembira, jaga kebersamaan dan solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soleh. Sama-sama.